Nah saya kan korban dari ada agen bodong ya. Jadi bilang mau dibawa kemana-mana, ujungnya nggak dibawa. Jadi kayak saya telepon, saya ditelepon, saya angkat. Saya cuman iya aja. Saya kirim CV saya kirim video saya semuanya. Terus seminggu kemudian nggak ada kabar. Nah saya mikir, tuh kan ghosting lagi. Seharusnya sih setelah pertandingan kemarin yang kita lihat U19 dapat juara 3, itu udah harus terbuka sih ya matanya buat bikin Liga 1 wanita. 8 tim lah, 8 tim atau enggak 10 tim. Sedikit aja, yang penting tuh jalan setiap tahunnya. Hai, nama saya Helsya Misaro, panggilannya Helsya, lahir di Bekasi tanggal 7 bulan Mei 2005. Aku belum punya klub sekarang, jadi ya tunggu panggilan timnas saja. Awal-awal sih, awal banget ya, aku tuh ikut ayah aku sama ikut abang aku buat main bola. Cuman aku ngeliat aja. Nah di situ mulai kayak ada rasa tertarik sama sepak bola gitu karena kayak seru gitu. Cuman kan dulu nggak ada sepak bola wanita ya, jadi kayak susah gitu kan mau cari tim sepak bola wanita di mana kan. Jadinya ikut SSB, gabung sama cowok itu usia 8 tahun. Tapi waktu aku pertama kali mulai tertarik itu usia 4 tahun. Aku di SSB Tajimalela. Itu sama saudara aku di sana. Aku banyak ikut turnamen, banyak ikut juga uji coba, dan akhirnya aku dapat saran buat ikut ke klub di Bogor. Itu tim wanita juga, cuman ya sebenarnya masih mikir-mikir sih karena agak jauh ya dari Bekasi ke Bogor. Terus juga waktu itu belum punya kendaraan pribadi, jadi ya harus spend duit banyak buat Gojek. Cuman yang namanya saya kan orangnya keras kepala kan, mama saya juga kayak bingung mau nolak atau ngedukungnya gimana, soalnya masih belum ada pembuktian kalau sepak bola cewek itu bisa berhasil nantinya. Ya mama saya izinin, habis itu saya dikasih motor pribadi buat perjalanan latihan dari Bekasi ke Bogor setiap minggu. Alhamdulillah dari situ hasilnya saya bisa kepanggil timnas pertama kali di tahun 2018 atau 17 itu. Event internasional pertama saya di timnas itu di AFF Palembang U16. Itu pertama kali saya masuk timnas, pertama kali saya bisa bungkam omongan orang-orang yang kalau sepak bola cewek itu gak ada hasilnya. Dari situ saya tekunin, saya rajin latihan bola, saya gabung sama cowok-cowok lagi yang usianya lebih tinggi dari saya atau usianya lebih rendah dari saya. Dari situ saya kan juga sempat ikut yang di Akademi Barcelona itu kan, karena Milo Football Championship kalau nggak salah. Itu sebenarnya juga saya nggak tahu kalau misalnya tiba-tiba ada seleksi yang buat berangkat ke Barcelona, karena awalnya itu cuma turnamen sekolah biasa. Tapi pas saya dan tim bisa lolos ke semifinal, katanya 2 hari berikutnya berangkat ke Bandung buat ikut Milo Football Championship antar daerah kalau nggak salah itu. Jadi daerah Jawa Timur, daerah manapun itu berkumpul semua di Bandung. Nah dari situ saya kepilih lagi. Nah, saya bingung kan kepilih apa. Di situ saya disuruh datang, kalau nggak salah latihannya di ISCI. Itu saya disuruh datang buat latihan selama seminggu. Itu saya diseleksi dari 16 pemain dulu, 16 pemain, tapi berbagai daerah. Jadi ada yang dari Makassar, ada yang dari
Sumatera Selatan, terus ada yang dari Papua juga. Saya diseleksi itu semua teman-teman saya cowok dan hanya saya yang cewek. Lolos saya 5 pemain yang ke Barcelona lolos. Dan yang milih saya itu Coach Kurniawan Dwi Yulianto. Itu saya masih ingat banget kejadiannya. Terus saya juga masih ingat banget Coach Kurniawan ngomong apa ke saya, kayak dia ngomong ke saya itu bukan ke saya dong sih, maksudnya ke publik, ke media. Kenapa dia milih saya, itu bukan karena saya wanita, tapi karena dia lihat kerja keras saya. Kayak walaupun teman-teman saya tuh laki-laki, tapi saya nggak nervous gitu, nggak minder. Kayak saya tetap kasih yang terbaik gitu. Itu dia milih saya, dan di situ saya ikut ke Barcelona. 2 minggu saya dapat pelajaran berharga dari sana. Pulang dari sana latihan biasa lagi sama klub yang di Bogor itu. Habis itu pemanggilan timnas lagi ya, sampai sekarang alhamdulillah masih ada di bagian timnas yang sekarang. Suasana tim sejauh ini sih bagus ya, karena ada tambahan 4 pemain juga, 4 pemain diaspora. Dan saya senang karena 4 pemain itu bisa bikin kita semua bersaing dan nggak bikin kita semua tuh terjebak di zona nyaman. Jadi kita mikir kalau kita punya saingan sekarang, dan saingannya tuh bukan orang Indonesia, maksudnya bukan orang yang lokal gitu, tapi orang dari luar negeri, orang yang badannya beda. Pastinya jauh ya, karena dari pemain juga beda, terus dari pelatih juga beda, dari fasilitas juga beda. Untuk sekarang ya alhamdulillah kita bisa lebih dikasih fasilitas yang lebih enak dan lebih nyaman. Gimana ya? Ya jauhin apa yang bikin aku nggak fokus. Terus biasanya kalau misalnya kayak hati aku lagi nggak tenang gitu, aku biasanya suka chat mama atau nggak telepon mama gitu. Kayak nggak tahu kenapa, cuman chat aja, kayak cuman chat mama gimana kabarnya gitu, nggak yang kayak cerita kalau aku lagi sedih atau gimana, nggak, cuman ya chat gitu aja. Cuman kadang balasan mama tuh kayak bikin tenang gitu loh. Terus biasanya aku juga denger musik sih, atau enggak sebelum pertandingan tuh aku nonton film biar mood aku tetap terjaga. Iya. Film apa tuh yang biasa ditonton sebelum banyak sih, cuman aku lebih suka horor. Oke, jadi awal ceritanya itu saya dihubungin sama agensi saya, namanya Mas Rian. Mas Rian hubungin saya, dia bilang dia mau ajak saya buat trial di klub FC Rikio. Nah saya kan korban dari ada agen bodong ya. Jadi bilang mau dibawa kemana-mana, ujungnya nggak dibawa. Jadi kayak saya telepon, saya ditelepon, saya angkat. Saya cuma iya aja. Saya kirim CV saya kirim video saya semuanya. Terus seminggu kemudian nggak ada kabar. Nah, saya mikir, tuh kan ghosting lagi. Tapi abis itu 2 hari kemudian saya ditelepon kalau saya minta diurusin buat visa yang visa turis yang selama 3 bulan, karena waktu itu trial 3 bulan kan. Terus dari situ saya bilang ke mama saya bilang ke abang saya kalau saya beneran mau main di luar negeri. Saya beneran diajakin main di luar negeri. Abang saya seneng banget lah, pasti kan tuh abang saya kan pokoknya support saya banget lah kalau masalah sepak bola, seneng banget. Terus dia kayak sampai nangis sedikit. Terharu. Terus dari situ
Saya urusin semuanya sampai akhirnya saya berangkat ke Jepang. Saya trial di sana. Saya di sana kan FC Ryukyu kan klub baru ya. Saya mikirnya tuh klub baru Liga 5 mungkin masih setara sama Liga Indonesia. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Liga 5 pun apa ya? Mungkin karena ya bagus banget. Saya ngeliatnya Liga 5 aja bagus, apalagi Liga 4, Liga 21 pasti lebih bagus kan. Saya Liga 5 aja masih ngerasa banyak kurangnya. Apalagi kalau misalnya saya bermain di Liga 4 atau enggak Liga 3. Karena kan tujuan saya buat main di luar itu ambil jam terbang, bukan buat inian media lah. Kalau misalnya saya bermain di luar, tadinya emang trial 3 bulan, tapi alhamdulillah saya dapat kontrak selama setahun di sana. Berjalannya waktu, alhamdulillah kan saya bisa bawa Ryukyu juga ke Liga 4. Situ senang banget karena perjalanan karir saya di luar negeri bagus lah, karena bisa bawa tim yang saya mainin pertama kali di luar negeri itu juara. Di situ ya sampai sekarang saya sih masih inget ya apa yang saya dapat dari sana, apa yang harus saya buang waktu saya bawa dari Indonesia ke sana. Bahasa. Karena mereka semua tuh ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang nggak bisa bahasa Inggris, dan ya saya tahu saya kan pendatang, jadi saya harus belajar bahasa Jepang. Ya alhamdulillah sih respon teman-teman di sana tuh mereka bilang kalau saya tuh cepat buat belajarnya, cepat buat mengertinya. Ya walaupun kadang masih salah-salah sedikit atau enggak masih suka diajak ngobrol kayak walaupun pakai bahasa Jepang kayak ngaho karena nggak ngerti. Ya pokoknya bahasa. Aduh. Ya biasanya kita kalau misalnya ketemu latihan nih, maksudnya ketemu kayak mau latihan terus ketemu pertama kali kan, kayak kita salaman terus mereka ngomong genki desu ka gitu. Genki desu ka itu kayak apa kabar kamu, kayak atau enggak baik enggak kayak gitu kan. Terus aku jawab genki desu. Nah itu kan aku waktu pertama kali jawab itu mereka semua kayak yang kaget gitu. Nah keesokan harinya gantian aku yang nanya. Misalnya teman-teman aku Chiaki kan, Chiaki. Hai Chiaki, genki desu ka gitu. Terus dia langsung kayak kaget gitu, nggak percaya kayak aku bisa cepet buat hafalnya. Kok bisa cepet banget? Iya, mungkin kayak gitu. Iya kayak gitu. Cetak gol, ini hal yang paling menyenangkan nih di sana, karena aku bermain di posisi depan. Aku juga nggak mau ngecewain pelatih yang udah percaya kasih posisi itu ke aku. Kayaknya baru pertandingan kelima deh kalau nggak salah aku baru cetak gol. Situ kayak seneng banget karena di pertandingan itu aku cetak 2 gol dan ya Ryukyu menang 2-0 kalau nggak salah. Jadi aku senang banget lah. Terus teman-teman juga banyak yang support aku, kayak kasih selamat atau enggak kasih semangat lagi buat pertandingan ke depannya supaya bisa lebih banyak cetak gol. Kalau aku Jepang kan yang cowoknya aja pasti banyak yang inget kalau mereka tuh mainnya cepet ya, main cepet, simple, transisinya cepet, pressingnya bareng-bareng, dan juga stamina. Yang aku masih bawa sampai sekarang sih
lebih ke bermain cepat dan simpel. Karena Coach Mochi juga sering bilang ke kita kalau cara kita buat cetak gol tuh ya main simpel. Ya tapi kita juga harus tahu kapan kita harus dribbling, kapan kita harus main simpel. Jadi main simpel tuh nggak cuman simpel tapi harus pinter juga. Oh iya, pemain Jepang juga pinter. Jadi aku sedikit-sedikit belajar dari kepintaran mereka. Kalau ada rezeki sih, mungkin aku ngerasa diri aku, permainan aku di Jepang masih kurang ya. Aku sih pengennya main di Asia dulu aja, entah di Liga Thailand atau Liga Filipina atau di Vietnam, Malaysia gitu-gitulah. Tapi aku lagi target sih, semoga aku bisa buat main di Liga Thailand tahun depan. Ya, aku lagi ngincer Liga Thailand. Kenapa Thailand? Karena menurut aku Thailand itu nggak jauh beda sama Indonesia. Mungkin yang ngebedain Indonesia sama Thailand tuh karena Thailand liganya selalu jalan, dan di sana tuh mungkin lebih jelas ya struktur sepak bola wanitanya daripada di sini. Jadi kalaupun aku di sana ketinggalan cara bermain bola, ya seenggaknya nggak terlalu ketinggalan jauh daripada aku di Jepang. Karena aku ngincar Thailand pun karena cuacanya dan negaranya itu juga hampir sama-sama kita kan. Kalau aku ke Jepang atau ke Korea gitu-gitulah agak susah. Belum musim dingin ya? Iya, nggak terlalu kuat dingin. Banyak sih, banyak karena waktu pas aku dapat best young player Liga 1 itu banyak media yang datang ke rumah aku buat wawancara, atau enggak abang aku yang diwawancara, mama aku yang diwawancara. Dari situ saya juga bisa ngeliat kalau misalnya saya bisa wujudin apa yang saya impikan, mungkin aja seluruh hidup mama saya itu berubah. Dan ya alhamdulillah terbukti dari setelah penghargaan itu aku kan fokus lagi ke sepak bola kan. Aku tekunin lagi pelajaran sepak bola. Alhamdulillah satu persatu mulai berubah di kehidupan saya sama mama saya. Pastinya kalau dibilang penting banget ya, karena ini nggak tahu aku aja, tahu pemain lain juga ngerasain. Kadang tuh kita agak malu kalau misalnya ada yang nanyain setelah dari timnas mau latihan di mana, karena kita nggak punya tim, bingung harus jawab apa kan. Dan mungkin kalau misalnya kita ada PON gitu-gitu kan kita bisa bilang setelah dari timnas setelah kita latihan di PON. Cuman kalau misalnya kita nggak punya tim, kita nggak punya klub, agak bingung jawabnya dan malu juga. Kok bisa sekelas timnas nggak punya tim, nggak punya klub gitu kan. Ya menurut aku penting banget sih buat sekarang ini dibikin Liga 1 wanita. Ya nggak usah banyak-banyak lah, maksudnya yang mau aja. Karena saya juga yakin sih tim-tim besar pun pasti mau bikin liga buat wanitanya, bikin tim buat wanitanya, karena itu kan juga mempengaruhi juga buat nanti ke mereka juga kan. Jadi kayak ada timbal baliknya juga buat mereka. Ya aku berharap sih semoga cepatnya lah buat diadain. Seharusnya sih setelah pertandingan kemarin yang kita lihat U19 dapat juara 3, itu udah harus terbuka sih ya matanya buat bikin Liga 1 wanita. 8 tim lah, 8 tim atau enggak 10 tim, sedikit aja. Yang penting tuh jalan setiap tahunnya. Kayak kita juga nggak mau kalau misalnya kita
beralih ke futsal. Cuman ya kita juga bingung, kita nggak tahu pendapatan dari mana lagi selain di sepak bola kan. Jadi ya aku berharap semoga sedikit aja tim, dan sebulan atau 2 bulan aja bikin liga setiap tahunnya. Itu selalu ada buat kita. Bukan buat kita sih, ya mungkin aku bisa targetin buat bermain di luar, cuman buat adik-adik aku. Kalau aku sih belum sampai mikir ke situ karena target aku masih di luar negeri ya. Mungkin kalau target aku udah beda, udah nggak di luar negeri, atau target aku udah cuman buat main-main bola aja di Indonesia, ya itu mungkin aku udah sedikit ragu. Buat sekarang belum ada sih. Ya semoga mereka bisa dengerin cerita aku yang ini, karena banyak perjuangan yang udah aku lewatin, banyak juga yang udah aku korbanin buat aku bisa dapetin semua ini. Dari mulai nggak dapet restu, nggak dapet izin dari orang tua, dibilangin nggak bakal berhasil jadi sepak bola wanita, nggak akan ada hasilnya. Untuk sekarang sepak bola wanita udah sedikit kebuka dan sepak bola wanita udah ada hasilnya, jadi nggak ada alasan lagi buat nggak bisa bermain sepak bola untuk wanita. Aku bisa renovasi rumah yang harganya bisa ratusan juta. Itu bangga banget sih, karena mama saya juga nggak nyangka kalau pikiran saya tuh ke rumah, bukan ke mobil atau ke barang-barang yang lain. Karena teman-teman saya rata-rata ya dari bonus dari PON itu belinya mobil atau motor gitu. Tapi kalau saya enggak, saya langsung bilang ke mama saya, "Ma, saya alhamdulillah dapat segini, nanti kita benerin rumah segini ya." Alhamdulillah sekarang udah jadi sih rumahnya. udah selesai semua. Kalau mau main ke rumah nggak apa, main aja. Kalau mau main ke rumah nggak apa, main aja. Itu sih hal yang paling aku banggain. Aku, mama sama aku yang paling banggain. Karena kayak mama sama aku juga nggak nyangka kalau aku punya pikiran buat benerin rumah dulu daripada beli yang lain.